Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisinta Fitria Nurrahman Tias dari kelas 3G PGSD Universitas Muria Kudus akan mempresentasikan hasil video media pembelajaran tentang perkembangbiakan secara ovipar pada hewan. Mari kita langsung saja ya. Jadi awalnya kita harus mempunyai aplikasi assembler seperti ini. Aplikasinya yang bersimbol seperti huruf A, berwarna biru dan merah muda. Lalu kita pencet, kita buka dan tampilan akan seperti ini di home. Lalu kita akan membuka profil karena saya sudah membuat media pembelajaran. Jadi kita tinggal membuka profil lalu kita view. Nah, kita lihat di sini. Ada dua pilihan untuk melihat AR ini. Jadi ada view 3D sama view AR. Jadi kita pilih yang melihat view 3D. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah media pembelajaran yang saya buat kemarin dengan tema perkembangbiakan secara ovipar. Ini ada alasnya, lalu ada pohon dan ada beberapa contoh hewan ovipar. Dan di sini juga sudah saya kasih deskripsi, beberapa deskripsi. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ada hewan ayam, katak, ikan, dan burung. Ini penampakan dari depan, lalu ini penampakan dari samping, ini penampakan dari belakang. Ini penampakan dari, kita geser dari samping kiri, lalu ini penampakan dari atas. Nah, lalu langsung saja kita melihat deskripsinya. Kita perkecil dahulu. Nah, seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita buka deskripsi nomor 1. Nah, kita geser agar kita bisa membacanya. Jadi, ovipar adalah salah satu cara berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Berikut ini merupakan ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar, yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Nah, contoh hewan ovipar apa saja? Nah, tadi saya sudah menyinggung, yaitu contoh hewan ovipar antara lain seperti ayam, angsa, burung, ikan, katak, dan serangga. Seperti pada objek 3D yang sudah saya buat. Nah, lalu kita tekan simbol silang untuk menutupnya. Lalu kita akan membuka deskripsi yang nomor 2. Nah, pembuahan pada hewan ovipar ada 2, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal akan terjadi di dalam tubuh induk betina, seperti proses yang dialami oleh hewan jenis aves atau burung, dan insekta atau serangga, seperti itu. Sementara itu, pembuahan eksternal akan terjadi di luar tubuh induk betina, seperti proses yang dialami oleh katak dan ikan. Nah, jadi pembuahan ovipar ada 2. Lalu kita tekan tanda silang lagi untuk menutup.
Setelah kita melihat deskripsi nomor 2, kita akan melihat deskripsi nomor 3. Kita buka. Kita geser agar kita bisa membaca. Nah, di sini sudah saya beri contoh ada burung. Jadi kelompok burung merupakan hewan ovipar juga. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut rudimenter. Ovarium dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk ujung. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada koala. Seperti itu proses dari pembuahan ovipar. Lalu kita tutup lagi dan kita akan membuka deskripsi nomor 4 selanjutnya. Ya, kita buka, kita geser untuk bisa membaca. Pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpitan dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Nah, telurnya dapat menetas apabila diirami oleh induknya. Dan setelah menetas akan keluar hewan itu. Nah, kita akan melihat deskripsi nomor 5 selanjutnya. Kita perbesar. Kita lihat. Nah, ovipar merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Embrio mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur itu sendiri. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu dierami agar hangat dan lalu kemudian menetas menjadi anak dari hewan itu. Nah, begitu teman-teman deskripsi tentang bagaimana cara perkembangbiakan secara ovipar pada hewan dan contoh hewan apa saja yang termasuk hewan ovipar. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.